Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mampukan setiap kami ya Tuhan untuk terus menghidupi kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema ketika tidak ada lagi hormat. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasihat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak, seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, "Engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu." Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, "Aku tidak mau menjadi tabib, di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa." Sungguh, Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk perikop ini adalah Hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Ketika kesesatan terjadi atas hidup manusia atau satu bangsa, seringkali yang pertama-tama Tuhan singkirkan adalah andalan manusia tersebut. Baru kemudian Tuhan mulai beracara dengan para penyesat-penyesat itu. Lalu Tuhan mulai menata kembali pola hidup yang Dia kehendaki. Yesaya pasal 3 ayat yang pertama dimulai dengan perkataan, "Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman." Inilah satu musim di hidup manusia yang kita kenal dengan istilah paceklik, musim kering dan kekurangan. Seringkali Tuhan izinkan ada masa-masa kering dan susah yang terjadi di dalam hidup kita dengan menyingkirkan atau menjauhkan dari hidup kita ini orang-orang atau hal-hal yang sangat kita andalkan. Bahkan segala persediaan makanan dan minuman kita pun disingkirkannya dari hidup kita. Dalam menghadapi keadaan seperti ini, kita seringkali menjadi panik dan bertindak tidak wajar. Kemudian, seperti yang kita lihat di Yesaya pasal 3 tadi, lalu Tuhan menyingkirkan orang-orang yang biasanya dapat kita andalkan, baik yang benar maupun yang salah, agar kita benar-benar tidak lagi dapat mengandalkan siapapun. Perhatikan orang-orang yang Tuhan singkirkan. Yesaya pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasihat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka.
Jadi bukan hanya nabi Tuhan, tapi petenung juga disingkirkan, dan bukan hanya pahlawan, tapi ahli sihir pun hilang. Itulah saat-saat kering kerontang dan ditinggalkan oleh semua yang mungkin dihadapi oleh manusia. Dalam situasi seperti itu, manusia mulai saling salah menyalahkan. Yesaya pasal 3 ayat yang kelima berkata, "Maka bangsa itu akan desak-mendesak, seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia." Setelah mereka saling salah menyalahkan, lalu yang pertama-tama larut dan hilang adalah hormat terhadap satu sama lain. Inilah tanda-tanda kerapuhan yang terjadi di dalam sebuah keluarga atau komunitas. Ketika tidak ada lagi hormat terhadap satu sama lain. Ketika suami istri tidak lagi menaruh hormat terhadap pernikahan, maka sebentar lagi kering kerontang akan terjadi. Demikian juga di dalam sebuah komunitas atau bahkan sebuah negara. Apa yang terjadi di Syria, di mana kepemimpinan begitu rakus dan mementingkan diri sendiri, maka hormat itu hancur dan seluruh negara jatuh. Saudaraku, perhatikan tanda-tanda ini di dalam hidup kita masing-masing dan di rumah tangga kita. Apakah masih ada aroma hormat di situ? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman-Mu. Ajar setiap kami untuk terus menaruh hormat atas apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.